Perkenalkan, nama saya Nabila Isra. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan KD 3.2 tentang ketenaga kerjaan. Poin yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaan untuk melakukan sebuah pekerjaan ataupun duduk yang sudah masuk dalam usia bekerja. Yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan sebuah lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja. Pada poin yang kedua, yaitu angkatan kerja, adapun orang-orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja yaitu 1. Anak sekolah, 2. Orang mengurus rumah tangga, 3. Orang cacat, jompo, serta orang yang telah pensiun. Pada poin yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Yang kedua, faktor usia para pekerja. Serta yang ketiga, lapangan sebuah pekerjaan. Kesempatan pekerjaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kesempatan kerja permanen, di mana kesempatan kerja permanen ini seseorang yang melakukan pekerjaan secara terus-menerus hingga mereka pensiun. Sedangkan yang kedua, kesempatan kerja temporer, yaitu kesempatan kerja yang dilakukan dalam waktu singkat atau dalam hanya waktu yang akan datang untuk menunggu pekerjaan baru atau selanjutnya. Selanjutnya, penggolongan pekerjaan menurut jam kerjanya. Yang pertama yaitu bekerja penuh. Seseorang dikatakan bekerja penuh apabila dalam 1 minggu jam pekerjaannya lebih dari 35 jam. Yang kedua yaitu setengah pengangguran. Seseorang dikatakan setengah pengangguran di mana jam kerjanya dalam 1 minggu kurang dari 35 jam. Yang ketiga yaitu setengah pengangguran kritis, di mana seseorang dikatakan setengah pengangguran kritis apabila dalam 1 minggu pekerjaannya kurang dari 14 jam. Selanjutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi dalam 5 bidang. Yang pertama yaitu menurut ahlinya. Menurut ahlinya, tenaga kerja dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok terdidik. Kelompok terdidik adalah kelompok yang telah melakukan sekolah baik formal maupun non-formal yang sudah mendapatkan keahlian tersebut, contohnya insinyur, profesor, guru, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan tersebut, contohnya pelukis, montir, sopir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja yang mengandalkan tenaga saja, contohnya buruh angkut, kuli, dan lain-lain. Selanjutnya, penggolongan pekerjaan menurut sifatnya dibagi 2. Yang pertama yaitu fisik dan yang kedua non-fisik. Fisik disebut juga dengan jasmania. Pekerjaan fisik dilakukan dengan tenaga kerja itu sendiri. Contohnya penyapu jalan, kuli bangunan, dan lain-lain. Sedangkan non-fisik, pekerjaan yang dilakukan melalui ide-ide atau gagasan, contohnya para direktur, insinyur, dan lain-lain. Selanjutnya, penggolongan tenaga kerja menurut fungsi pokok. Yang pertama yaitu tenaga kerja produksi, yang kedua yaitu tenaga kerja pemasaran, dan yang ketiga yaitu tenaga kerja umum atau administrasi. Selanjutnya, tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibagi 2 yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.
Tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang berhadapan langsung dengan bahan atau produk itu sendiri. Sedangkan pekerja tidak langsung, kebalikan dari langsung. Selanjutnya, penggolongan tenaga kerja menurut pekerjaannya. Misalnya, dalam suatu departemen produksi, seorang tenaga kerja digolongkan sebagai operator, mandor, dan lain-lain. Selanjutnya, masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran tinggi, seperti orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan lapangan kerja. Walaupun umurnya sudah digolongkan dengan angkatan kerja, namun mereka belum mendapatkannya. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerja. Maka jika lapangan kerja tidak tersedia, maka pengangguran akan terjadi dan akan bertambah. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja akan membatasi suatu pekerjaan yang dilakukannya, sehingga persaingan dalam sebuah pekerjaan tersebut akan semakin kuat dan ketat. Yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tidak merata dan terganggu. Terutama pada orang yang berlatar belakang tinggi akan mudah mendapatkan suatu pekerjaan tersebut, sedangkan orang yang berlatar belakang rendah akan susah untuk mencapainya. Yang kelima yaitu kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Contohnya tempat kerja yang kurang memungkinkan dan ketidakadilan dalam bekerja. Oleh karena itu, kesejahteraan dan motivasi akan menurun dan akan berdampak pada ketenaga kerjaan dalam ekonomi masyarakat, serta akan mempengaruhi terciptanya lapangan kerja baru dan persaingan antar pekerja semakin tajam. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja dibagi dengan 3, yaitu yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam kualitas ketenaga kerjaan. Tugas pemerintah yaitu menyusun kurikulum pendidikan sebaik mungkin untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Yang kedua adalah pendiri lembaga pelatihan-pelatihan tempat ketenaga kerjaan. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program ketenaga kerjaan yang ideal. Serta yang keempat, meningkatkan kualitas dan produktivitas ketenaga kerja. Yang kedua yaitu pihak swasta perusahaan yang melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka memberikan kesempatan magang bagi peserta didik agar memiliki kemampuan serta pengetahuan di dunia usaha dan industri, serta adanya pelatihan untuk peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah individu. Individu adalah pemegang penuh usaha atas dirinya sendiri, terutama membekali dirinya dengan berbagai hal yang dituntut oleh perusahaan, serta mempersiapkan keahlian di bidang masing-masing, dan juga menanamkan jiwa wirausaha. Selanjutnya yaitu pendidikan atau kualitas tenaga kerja dibagi 2, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara yang pertama yaitu pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap dunia kerja. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sifatnya sebagai pelengkap keterampilan kerja. Dengan cara yang pertama latihan kerja program dengan bidang keahlian tersebut. Yang kedua, mengadakan pelatihan kerja di tempat kerja tersebut. Selanjutnya, perbaikan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Karena dengan penduduk yang sehat dan mempunyai kemampuan yang cerdas, dapat menangkap hal-hal baru yang dengan cepat. Di samping itu, kesehatan dan perbaikan gizi dapat meningkatkan semangat kerja. Kesehatan fisik dan mental yang baik akan berpengaruh positif
pada produktivitas ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan. Perusahaan sangat berkepentingan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Untuk itu, perusahaan sering mengembangkan pelatihan untuk karyawan dan manajer dengan melakukan pelatihan, studi banding, seminar, serta lokakarya. Selanjutnya yaitu pengolahan dan penghargaan prestasi kerja. Setiap perusahaan terus memberi peluang bagi karyawan-karyawannya yang memiliki prestasi. Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi akan mendorong karyawan-karyawan lainnya untuk meningkatkan prestasinya seperti karyawan-karyawan yang telah berprestasi pada sebelumnya. Dan selanjutnya kita masuk dengan sistem upah yang ada di Indonesia. Satu yaitu pengertian upah. Upah adalah imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang telah diberikan dalam proses produksi barang atau jasa yang ada di perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya upah. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka upah cenderung turun. Sedangkan jika permintaan lebih besar dari penawaran, jumlah upah akan naik. Yang kedua yaitu kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar-menawar yang cukup rendah dalam kesepakatan upah dan jam kerja terkait melimpahnya penawaran kerja. Yang ketiga yaitu upah minimum. Upah minimum adalah upah standar baku yang diterima agar dapat mempertahankan kesejahteraan hidup dan layak di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, macam-macam upah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu upah menurut sistem waktu. Upah menurut sistem waktu bentuk upah per jam, per hari, per bulan, dan per minggu. Yang kedua yaitu upah menurut sistem produk. Upah menurut sistem produk imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk setiap jumlah produk tertentu yang dihasilkan. Yang kedua yaitu upah menurut sistem bonus. Upah menurut sistem bonus merupakan pembayaran tambahan upah yang diberikan di luar gaji. Yang selanjutnya yaitu upah menurut sistem komisi. Merupakan pembayaran yang diberikan berdasarkan hasil penjualan diberikan dalam persentase tertentu. Selanjutnya upah menurut sistem borongan. Diberikan kesepakatan bersama antara pemberi dan pelaksana pekerjaan. Selanjutnya upah menurut sistem mitra usaha. Hubungan antara perusahaan dan pekerja tidak lagi dikenal dengan sistem buruh, melainkan perusahaan dan mitra kerja. Selanjutnya kebijakan upah minimum yang ada di Indonesia. Upah minimum adalah upah standar baku yang diterima agar dapat mempertahankan kesejahteraan hidup layak di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya yaitu teori upah. Yang pertama yaitu teori upah wajar, alami, dan normal. Teori upah ini disebut dengan teori upah alami. Teori ini dinyatakan bahwa besarnya tingkat upah yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan hidup para pekerja. Yang kedua yaitu teori upah besi, yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar akan tertekan ke bawah. Hal ini disebabkan pengusaha selalu ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu teori upah etika. Teori upah ini menjelaskan tentang tingginya upah yang diterima para pekerja agar dapat menjamin kehidupan pekerja yang bersangkutan beserta keluarganya secara layak dan baik. Teori ini tidak saja semata-mata hanya memperhatikan pekerja saja, namun juga memperhatikan keluarganya serta pihak-pihak yang bersangkut dengan pekerja. Untuk itu, selain upah, tenaga kerja perlu diberi tunjangan keluarga.